Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita tafsir Taisir Karimir Rahman, yang insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan ayat ke-51 sampai ayat 57 dari surat An-Nisa, ayat 51 sampai ayat 57 dari surat An-Nisa. Untuk itu kepada qari kita persilahkan untuk membacanya 51 sampai 57 dari surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
Alam, apakah tidak tara kamu perhatikan ila kepada alladzina orang-orang yang utu mereka diberi nasiban bagian mina dari al-kitabi kitab Taurat, yaitu para pemuka Yahudi. Yu'minuna mereka beriman bil jibti wat taghut terhadap jib dan taghut, yaitu semua sesembahan selain Allah, manusia ataupun berhala. Wa yaquluna dan mereka berkata lilladzina kepada orang-orang yang kafaru mereka kafir, Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya, haula mereka itu orang kafir, ahda lebih mendapat petunjuk atau lebih lurus, mina daripada alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, sabila dalam hal atau jalan agama. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang la'anahumullah Allah melaknat mereka. Waman dan siapa yang yal'anillahu Allah melaknatnya, falan maka tidak akan tajida kamu dapatkan lahu baginya nasira penolong. Al-am ataukah lahum bagi mereka nasibun bagian mina dari al-mulk kekuasaan, faidan maka jadi la tidak akan yu'tuna mereka memberi kebaikan annas kepada manusia naqira sedikit pun. Am ataukah yahsuduna mereka dengki annas kepada manusia Muhammad ala atas ma apa yang atahumullahu Allah memberikan kepada mereka min dari fadlihi karunia-Nya. Faqad maka sesungguhnya ataina kami telah memberikan ala keluarga Ibrahim al-kitaba kitab Taurat, wal hikmata dan hikmah kenabian, wa atainahum dan kami berikan kepada mereka mulkan kekuasaan aziman yang besar. Faminhum maka di antara mereka man ada orang yang amana dia beriman bihi kepada Muhammad, wa minhum dan di antara mereka man ada orang yang sadda berpaling anhu dari Muhammad. Wa kafa dan cukuplah bagi yang tidak beriman bi jahannam dengan neraka jahannam, sa'ira yang menyala-nyala apinya. Inna sungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka ingkar bi ayatina kepada ayat-ayat kami, saufa niscaya nuslihim kami masukkan mereka nara ke dalam api neraka. Kullama setiap kali nadijat terbakar hangus juluduhum kulit-kulit mereka, baddalnahum kami ganti kulit mereka juludan dengan kulit-kulit ghairaha yang lainnya baru, liyadhuqu supaya mereka terus-menerus merasakan al-adab pedihnya siksaan. Inna sungguhnya Allah kana dia adalah azizan maha perkasa, hakima maha bijaksana. Walladzina dan orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilu dan mereka mengerjakan as-salihat kebajikan-kebajikan, sanudkhiluhum kami akan masukkan mereka jannatin ke dalam syurga, tajri yang mengalir min dari tahtiha bawah sekitarnya al-anhar sungai-sungai, khalidina mereka orang-orang yang kekal, fiha di dalamnya abada selama-lamanya. Lahum bagi mereka fiha di dalamnya surga azwajun pasangan-pasangan mutahharah yang suci dari semua cacatnya dunia. Wa nudkhiluhum dan kami masukkan mereka dhillan ke tempat naungan, dhalila yang teduh nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa hadha min aqbahi al-yahud min qabaihi al-yahud wa hasarihim li nabiy sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin anna akhlaqahum radhilah wa tabi'ahum khabith حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله وتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله، فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت. وكذلك حملهم الكفر والحساد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبادة الأصنام على طريق المؤمنين، فقال ويقولون للذين كفروا أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة
وبغضا للإيمان. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي طريقا فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم. كيف سلكوا هذا المسلك والوجيم والوادي الذميم؟ هذا ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء. فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن وإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى بهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم والصدق في جميع الأقوال والأعمال. فهل هذا إلا من هذيان؟ وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا وإما من أعظم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع. ولهذا قال تعالى عنهم أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم عن رحمته وأحل عليهم نعمته ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أي يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن مكاره، وهذا غاية الخذلان. أم لهم نصيب من الملك أي يفضلون من يشاء على من شاء أحسن الله عليكم ويفضلون من شاء على من شاء بمجرد أهواههم فيكونون شركاء لله في تدبير مملكته. فلو كانوا كذلك لشهوا وبخلوا أشد البخل. ولهذا قال فإذا أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أو شيئا ولا قليلا، وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك الملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله أي هل حامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاء أم حامل لهم على ذلك الحسد لرسول وللمؤمنين على ما أتاهم الله من فضله، وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله تعالى. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كداود وسليمان، وإنعامه لم يزل مستمرا على عباده المؤمنين، فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له. فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي، ومنهم من صد عنه عنادا وبغيا وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم. وكفى بجهنم سعيرا تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. ولهذا قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أو عظيمة الوقود شديدة الحرارة كلما نضجت جلودهم أي احترقت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر منهم كفر والعناد وصار
وسجية كرر عليهم العذاب جزءا وفاقا ولهذا قال إن الله كان عزيزا حكيما أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه والذين آمنوا بالله وما أوجب الإيمان به وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة أي من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم ومما يكون من نساء الدنيا ومن كل دنس وعيب وندخلهم ظلا ظليلا. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah dibacakan ayat 51 sampai 57 dan juga telah dibacakan terjemahan perkata, tafsir perkata dan juga tafsir Taisir Karim Rahman, di mana ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana sifat jelek dari orang-orang Yahudi, ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, ya. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang didatangkan kepadanya, ya, bagian dari Alkitab, ya. Mereka yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka beriman dengan jibti wa taghut. Jibti dan taghut itu adalah, ya, iman kepada selain Allah, ya. Iman kepada selain Allah, iman kepada kemudian berhukum dengan hukum yang tidak Allah tetapkan. Ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini masih menjelaskan tentang bagaimana perilaku dari orang-orang ahlul kitab, ya. Perilaku mereka, di mana Syekh mengatakan wa hadza min qabaihil yahud, ini merupakan kejelekan orang-orang Yahudi, hasad mereka terhadap nabi dan orang-orang mukmin. Dari dahulu orang-orang Yahudi ini, ya, hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hasad kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajar mereka tidak rida dengan orang Islam. Lan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rida, tidak akan senang orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, dari kepadamu wahai Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Lan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut kepada millah mereka. Makanya mereka hasad, mereka tidak senang Nabi Muhammad sebagai nabi, ya, dimuliakan. Seharusnya nabi itu di kalangan mereka. Ini yang mereka hasadkan kepada nabi kita yang mulia. Wa taba'ahum al-khabis, kemudian tabiat mereka yang khabis, yang jelek. Sampai sekarang Yahudi tetap perilakunya Yahudi, kezaliman, makan harta riba, semuanya. Nah, kita sekarang juga terbawa dengan perilaku Yahudi, ya. Dan kadang kita KTP Islam tapi perilaku Yahudi, bahkan lebih Yahudi lagi orang yang Islam, sebagian Islam yang mereka tidak mengamalkan Islam, ya. Ini perlu kita perhatikan. Di mana orang Yahudi ini begitu jelek tabiat mereka, hamalahum ala tarkil imani billahi wa rasulih. Inilah yang membawa mereka meninggalkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, karena jeleknya perilaku tadi, akhlak yang jelek, ya. Wa ta'awud anhu bil imana, mereka mengganti keimanannya dengan apa? Iman bil jibti wa tagut, ya. Jibti kalangan jin dan tagut. Iman bikulli, mereka mengimani dengan setiap ibadah kepada selain Allah, ya. Au hukmun bi ghairi syar'illah, atau berhukum dengan hukum yang bukan syariat Allah. Ini perilaku orang-orang al-Yahud. Maka termasuk juga di sini bil jibti wa tagut, kata Syekh, adalah fadakhala fi dzalika as-sihr wal kahana, sihir dan perdukunan. Ini sihir dan perdukunan ini adalah berlaku dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka suka melakukan perbuatan sihir, perbuatan perdukunan, di mana perbuatan ini jelas dilarang dalam agama kita. Wa ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Mentaati setan, taat kepada setan, karena orang-orang yang suka kepada dukun dan sihir dan perdukunan, mereka tunduk kepada perintah syaitan dan mereka tunduk kepada aturan-aturan atau aturan-aturan yang dibuat oleh syaitan, ya, kepadanya.
mungkin melakukan tindakan kekufuran, menginjak Al-Quran, ya, kemudian mengatakan kata-kata yang jelek, ya, memakan sesuatu yang tidak, binatang yang tidak disembelih, ya. Jadi kalau kita katakan, adakah dukun itu yang baik? Dukun putih. Dulu kita ketika kecil, mau mesti teringat ketika alun tahu dengan kebenaran, ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Mungkin bapak para ikhwah sekalian juga ada mendapatkan pemahaman seperti itu. Ada nak? Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Ilmu putih ini orangnya alim-alim. Ya, dia bisa melakukan, dia bisa berjalan di atas air, ya. Kemudian dia bisa mailang. Ya. Nah, ini jelas adalah bagian dari as-sihir. Karena mereka hanya menampakkan secara zahir, ya, mereka ini seolah-olah orang saleh, akan tetapi perbuatan mereka banyak mengandung unsur-unsur kesyirikan, khurafat dan segala macamnya. Kita dapatkan dahulunya banyak orang-orang yang mempraktikkan ilmunya di lapangan tabib atau ketik-ketik dulu sampai ke kampung, buka lapaknya di situ, mampu mengobati berbagai macam penyakit. Pas di situ sehat, tiba di rumah, ya, sakit balik. Ya, ini yang terjadi. Nah, ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Fadakhala, masuk dalam hal ini perilaku orang Yahudi dan Nasrani, sihir dan perdukunan, beribadah kepada selain Allah, mentaati syaitan, ya. Kullun hadza minal jibti wat tagut, ini dinamakan semuanya jibti dan tagut. Tagut itu adalah ibadah kepada selain Allah. Wa kadzalika, demikian juga yang membawa mereka untuk kufur dan hasad. Ala an faddalu tariqatal kafirin billahi, di mana mereka mengutamakan metode orang-orang kafir, orang yang beriman kepada Allah. Mereka mengutamakan jalan orang-orang kafir, ya, yang suka beribadah, ya, kepada berhala. Mereka lebih utamakan itu daripada jalannya orang-orang mukmin. Ya, ini Taurat mengatakan begini, Injil mengatakan begini, namun mereka mengutamakan jalan orang-orang kafir. Demikian juga orang-orang Islam. Al-Quran mengatakan begini, Sunnah mengatakan begini, tapi mereka masih pilih. Salahnya. Apa salahnya? Ya, Quran, Sunnah mengatakan kata seperti itu. Tapi kita hidup di zaman apa sekarang ini? Kadang orang membantah sesuatu, ya, dengan akalnya dan meninggalkan Quran dan Sunnah yang sahihah. Ini kalau kita mendahulukan akal, maka banyak perintah-perintah Allah ini yang akan ditinggalkan. Mendahulukan akal dibandingkan dengan mendahulukan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, ya, mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, karena mereka tamallukan lahum wa mudahanah, ya, mengambil muka kepada mereka, kemudian wa bughdan lil iman, mereka benci terhadap keimanan. Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, artinya adalah mereka mengakui mereka ini lebih mendapatkan petunjuk, lebih mendapatkan hidayah dari orang-orang yang beriman, dari pengikut Nabi Muhammad. Ya, juga demikian. Tarikan, ya, ini ada penentang mereka. Maka saya mengatakan, kaifa sadaku hadal maslak al-wakhim al-wadi lil-adzamin, bagaimana sampai mereka menempuh perilaku seperti ini yang tercela, yang jelek ini. Apakah mereka mengira anna hadza yurawij ala hadi min, apakah mereka mengira orang-orang yang berakal akan terpengaruh dengan hal tersebut, ya? Au yadkhulu aklin ahad min al-juhala, atau akan masuk akal dari orang-orang yang jahil. Maka saya menjelaskan di sini, ya, mempertanyakan sikap-sikap mereka orang-orang Yahudi tadi, di mana mereka mendahulukan agama, ya, yang berada di atas berhala, ya. Kemudian mereka berjalan di atas mengharamkan yang baik, yang sudah jelas baik-baik. Kemudian mereka membolehkan khaba'is, yang khabis, yang kotor, ya. Wa ihlalul katsir, menghalalkan kebanyakan dari yang diharamkan. Ini perilaku orang Yahudi tadi. Kemudian mereka berlaku zalim kepada makhluk. Orang Yahudi dan Nasrani berlaku zalim kepada makhluk, ya, sama mereka juga yang tidak seagama dengan mereka.
wa taswiyatul khaliq bil makhluqin, kemudian mereka menyamakan makhluk, ya, khaliq pencipta dengan makhluk, mereka samakan. Wal kufru billah, kufur kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya, pada kitab-kitabnya. Ala dinin kama ala ibadah, kemudian mereka mendahulukan itu semuanya ala dinin, di atas agama yang tegak dengan beribadah kepada Ar-Rahman, al-ikhlas lillahi, ya, dalam keadaan sirri, ya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi keikhlasan itu dalam as-sir wal ya'lan. Wal kufru bima yu'dim, mengingkari dengan apa yang disembah dari selain, ya, berhala. Wal andad, dan tandingan. Wal kazibin, ya. Wa ala silaturahim, di mana Islam ada agama yang berjalan melakukan silaturahim. Wal ihsan ila jamil khalqi, Islam ada agama yang berbuat ihsan kepada semua makhluk, ya, baik manusia, hewan. Islam mengajarkan untuk berbuat ihsan kepada mereka, sampai kepada seekor anjing pun, ya, manusia diperintahkan berbuat ihsan, ya, seekor kucing pun berbuat ihsan. Kemudian hatal bahaim, sampai binatang ternak pun berbuat ihsan kepada binatang ternak. Ketika menyembelih mesti memakai pisau yang tajam. Ini ihsan ini. Maka kalau tidak tajam pisaunya, apa yang ia rasakan? Sakit. Lama matinya. Ya. Kemudian menegakkan keadilan sama manusia, mengharamkan setiap kejelekan dan kezaliman. Wasidqu, mengajarkan kejujuran pada semua perkataan dan perbuatan. Fahal hadza illa minal hadiyan, ya. Maka tidaklah ini, ya, melainkan ini merupakan suatu hal yang memberikan petunjuk. Wa sahibu hadal qaul, maka Syekh mengatakan, orang yang mengatakan seperti itu seperti tadi di atas, kemudian Syekh menggambarkan tentang bagaimana Islam itu, ya, yang sebenarnya orang yang mengatakan yang di atas tadi merupakan ajahalin nas, sejelek-jelek manusia, ya, jelek-jelek manusia. Wa adha'afuhum aklan, lemah akalnya. Memang orang-orang yang mudah terbawa kepada kesyirikan, ya, kemudian perdukunan, itu rata-rata orangnya akalnya lemah. Meskipun mereka akal sehatnya lemah, meskipun secara akademis jelas tinggi, ya. Sekarang kan banyak, ya, orang-orang yang sebagian orang berkecimpung dengan dunia kesyirikan sekarang inilah bergelar doktor, bergelar profesor, ya, dikatakan paranormal kan, paranormal. Kalau akal mereka sehat, maka tentu mereka tidak akan ikut dengan kekufuran tersebut, kesyirikan tadi. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, hadha wal waqi', itulah kenyataan yang ada, ya. Oleh karena itu, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah akan laknat, terlaknat. Siapa tadi? Orang Yahudi, ya, di mana mereka melakukan kezaliman, kesyirikan. Mereka mendakwakan diri mereka lebih beriman dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may kalau sudah dilaknat oleh Allah itu gawat. Ulaikal ladzina yal'anahumullah. Apa itu makna laknat? Bal itu laknat. At-tardu an rahmatillah, dilemparkan, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau sudah terlaknat itu sudah jauh di rahmat Allah, jauh dari kebaikan. Kalau sudah Allah melaknat, ulaika yal'anahumullah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Wa may yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Ini dia. Bahaya kalau sudah dilaknat oleh Allah. Apa akibatnya? Falan tajid lahu nasira. Tidak akan ada penolong yang akan menyelamatkan kalau Allah sudah melaknat, ya.
Kalau manusia melaknat manusia, masih ada mungkin orang lain yang akan membelanya, yang akan menolongnya. Akan tapi kalau Allah sudah melaknat manusia, ya Allah tidak akan ada yang bisa menolongnya. Am lahum nasibun minal mulki, atau mereka merasa bahwa mereka mendapat bahagian dari kerajaan. Orang-orang Yahudi tadi. Wa yufaddiluna man sya'u ala man sya'u, mereka mendahulukan orang yang mereka inginkan atas yang mereka inginkan. Mereka semata-mata mengikuti hawa nafsu mereka. Fa yakununa syuraka lillahi, maka jadilah mereka berserikat kepada Allah dalam mengatur al-mamlakah, kerajaan negeri ini. Walau kanu kadzalik lasyahau wa bakhilu asyadul bukhl. Kalau mereka seperti itu, tentu mereka sudah dianggap orang yang sepelit-pelit atau sebakil-bakilnya. Walihada, oleh karena itu, faidan, kalau demikian, lau kana lahum nasibun minal mulki, kalau sekiranya mereka mempunyai bahagian dari kekuasaan kerajaan, la yu'tun nasa naqira, mereka tidak akan bisa mendatangkan kepada manusia sedikit pun kekuasaan tadi, kerajaan tadi. La qalilan, tidak sedikit. Ini merupakan wasfun lahum, sifat bagi mereka, bisyiddatil bukhli, karena sangat pelitnya mereka. Kemudian mereka mempunyai sifat hasad. Am yahsudun nasa ala ma atau. Taib ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara sifat mereka orang-orang Yahudi, yaitu sifat hasad. Am yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ya. Ataukah mereka itu hasad kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya. Artinya adalah apakah yang membawa kepada mereka itu mereka menjadi sekutu selain Allah, lalu mereka mengutamakan siapa yang mereka kehendaki, atau yang membawa mereka itu untuk mempunyai sifat demikian, hasad terhadap Rasul dan terhadap orang mukmin. Apa hasadnya? Ala ma atahumullahu min fadlih, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Maka Syekh mengatakan, wadzalika laisa bibid'ain wala gharibin ala fadlillah. Ini bukan hal-hal yang baru, bukan pula asing dalam atas karunia Allah. Di mana hasad juga akan mampu membawa seseorang ini untuk benci terhadap sesuatu yang mereka lihat, benci terhadap Nabi kita yang mulia. Maka Allah katakan, faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Kalau kalian hasad kepada Nabi Muhammad, Allah sudah turunkan, kami sudah berikan kepada Ibrahim, turunkan kepada mereka Alkitab, Al-Hikmah, dan kami datangkan kepada mereka kerajaan yang besar. Ya. Ini merupakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, yaitu kenabian, ya, dan kitab, kenabian dan kitab. Wal mulku, kemudian kerajaan yang Allah berikan, a'tahu man a'ta, Allah berikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dari para nabinya seperti Nabi Daud, Sulaiman. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan itu selalu tetap ada terhadap hamba-hambanya yang beriman. Bagaimana ketika kalian menetapkan bahwa ada nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya, bagaimana mereka mengingkari nikmat-nikmat kenabian dan nikmat-nikmat pertolongan kepada Nabi Muhammad yang merupakan semulia-mulia makhluk. Oleh karena itu, ketika disampaikan, didakwahi orang-orang Yahudi tadi oleh Nabi kita yang mulia, maka mereka terbagi kepada dua kelompok. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu.
Di antara mereka ada yang beriman dengannya, dengan Nabi Muhammad, mengakui keimanan Nabi Muhammad. Ini orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Fanala bidzalika sa'adah. Mereka akan mendapatkan dengan iman tadi apa? As-sa'adah, kebahagiaan dunia dan kemenangan di akhirat. Kalau mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tetap bertahan dengan keyakinan mereka, agama mereka, dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Mereka akan berada dalam kekufuran. Kelompok yang lain dari orang Yahudi dan orang-orang yang datangkan kitab Nasrani, wa minhum man sadda anhu. Di antara mereka ada orang yang menentang. Ya. Tidak beriman, hasadan dan hasad. Ini orang-orang yang hasad inilah yang terus berusaha untuk mencari jalan dan celah dari perbuatan hasadnya terhadap kaum muslimin. Fa hasala lahum min syaqa'id dunya. Apa dampak, apa akibat yang Allah berikan kepada orang yang hasad ini? Syaqa' fid dunya, sengsara di dunia. Wa masa'ibuha, dan musibah-musibah yang ia dapatkan ini karena sebagian maksiat mereka. Kemudian Allah mengancam, mengatakan wa kafa bi jahannama sa'ira. Cukuplah neraka jahanam itu yang akan membakar mereka dengan api yang menyala-nyala. Ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang Yahudi tadi yang tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hidup zaman sekarang, jika mereka tidak beriman dengan ajaran Nabi Muhammad, tidak masuk ke agama Islam, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang calon penduduk neraka. Kenapa? Karena ajaran mereka itu sudah habis dengan diutusan Nabi Muhammad. Habis ajarannya. Sudah kadaluarsa namanya. Maka mereka wajib beriman dengan Nabi Muhammad. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang Taurat, ketika itu berubahlah wajah Nabi. Umar memegang Taurat. Kalau sekiranya Musa hidup di zamanku, Musa akan beriman kepadaku. Menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Nabi penutup akhir zaman. Jadi di antara orang Yahudi dan Nasrani tadi hasad, ada yang hasad. Dan mereka mendapatkan neraka yang menyala apinya. Oleh karena itu Allah katakan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, orang-orang yang mengingkari ayat kami, apa yang Allah ancam dia? Sawfa nuslihim nara, kami akan nyalakan pada mereka api neraka. Kami akan masukkan mereka api neraka. Kemudian Allah menggambarkan bagaimana neraka sa'ir itu. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ini dia gambar neraka itu. Setiap kali kami bakar kulit mereka, baddalnahum, kemudian kami setelah terbakar, kemudian telah hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain, kulit yang baru. Bayangkan, kalau hanya dibakar saja sekali kan sudah habis, sudah. Tetapi agar mereka orang-orang kafir ini merasakan azab api neraka, maka dibakar dulu. Setelah dibakar hangus, kemudian Allah ciptakan kulit yang baru, dibakar lagi, diulang-ulang itu sekian kali. Apa gunanya? Liyadzuqul azab. Nah, agar mereka merasakan azab, diulang-ulang tadi perbuatan tadi. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab.
sampai azab itu betul-betul sampai, betul-betul mereka rasakan. Wa kama takarrar minhum al-kufra wal inad, sebagaimana mereka mengulang-ulang perbuatan kufur mereka dan mereka menentang agama Allah ini mereka lakukan, maka seperti itu pula azab neraka yang menimpa mereka. Diulang-ulang pula mereka dibakar kemudian hangus Allah tumbuhkan kulit yang lain. Kok bisa punya kulit yang lain? Ya bagi Allah mudah. Menghidupkan yang mati saja dia bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada bisa ada, apalagi hanya membuat kulit. Sebentar bagi Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Ya. Kullama nadijat juluduhum, setiap kami bakar kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan azab. Wasara wasfan lahum, jadilah itu sifat bagi mereka, ya. Karra alaihim azab, diulang-ulang untuk mereka azab, jazaan wifaqa, sebagai balasan yang ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, neraka ya memang azabnya sangat panas, ya. Api yang ada di dunia ini saja, kata Nabi, narukum hadhihi qit'atun min sab'ina min nari jahannam. Api yang kamu rasakan di dunia ini baru satu bahagian dari 70 kali lipat, ya, api yang ada di neraka. Baru satu bagian baru api yang ada di dunia ini dengan api neraka dari 70 kali lipat. Yang api dunia ini saja tidak sanggup kita untuk menyentuhnya, apalagi api neraka. Cukuplah ini jadi peringatan bagi kita, ya, agar kita terhindar dari azab neraka ini. Innallaha kana azizan hakima. Kemudian Allah katakan, Allah itu azizan, maha aziz, maha perkasa, mempunyai izzah. Hakima, Allah punya hikmah. Lahul izzatul azimah, Allah punya izzah, punya kemuliaan, ya. Dan hikmah dalam wal hikmah fi khalqihi amrihi, dalam menciptakan dan dalam urusannya. Dalam Allah menciptakan suatu penuh dengan hikmah. Allah kemudian dalam urusannya, Allah dalam memberikan pahala ada hikmahnya. Kemudian Allah mengazab manusia juga penuh dengan hikmah. Ini adalah dua asma Allah yang sering digandeng oleh Allah. Azizan hakima, punya izzah, punya kemuliaan. Hakim, punya hikmah. Kemuliaan dan hikmah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengazab sembarang orang kecuali memang dia berhak untuk diazab. Kemudian Allah sebutkan pada ayat berikutnya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, billahi, beriman kepada Allah, ya. Walladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang wajib untuk diimani. Beriman kepada apa yang Allah perintahkan untuk diimani, pada para malaikatnya, pada para kitab-kitabnya, nabi dan rasul, iman pada hari akhir, kemudian iman pada qada dan qadar, ya. Yang jelas adalah ketika Allah sebutkan walladzina amanu, ini mencakup semua keimanan dan orang-orang beriman, ya. Apa yang Allah berikan kepada mereka, orang beriman, wa amilus salihat, dan diikuti dengan amal saleh. Di sini menunjukkan bahwa iman saja tidak cukup. Iman mesti diikuti dengan amal saleh. Mengaku beriman tidak beramal, maka ini adalah kebohongan, sia-sia. Maka iman tidak bisa dipisahkan dengan amal saleh. Tauhid, bertauhid iya, tapi tidak beramal, apa yang akan dia bawa? Wajib baginya untuk beramal saleh. Oleh karena itu Allah selalu menggandeng keimanan dan amal saleh. Walladzina amanu wa amilus salihat. Ya. Amal saleh, apa saja yang termasuk amal saleh? Al-wajibat, menegakkan ibadah-ibadah yang wajib.
Ya, amal saleh, salat, puasa yang mencakup rukun Islam, ya, amal saleh. Kemudian menegakkan yang sunnah, amal saleh. Kalau amal saleh yang wajib, ibarat manggaleh baru pulang pokok, pulang modal baru. Kalau ibaratnya kita ini sebagai seorang pedagang, ya, kalau kita diibaratkan sebagai seorang pedagang tujar, namun pedagang kita dengan Allah, maka amal yang wajib baru ibaratnya kita baru pulang modal baru. Maka untuk meraih keberuntungan yang besar, maka mesti ditegakkan al-mustahabbat, yang sunnah, yang mustahab. Makanya setiap ibadah wajib diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah. Salat wajib 5 waktu, ada rawatib, ya, qabliyah dan ba'diyah, ya. Puasa wajib, ada puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Arafah, ya. Zakat, ibadah wajib jika terpenuhi haul, nisab dan haul. Kalau nak terpenuhi, ada cara lain, yaitu sedekah biasa, mustahab. Jangan kita berderma itu hanya zakat saja. Kalau zakat itu mengeluarkan daki nama itu. Tutup daki. Kotoran yang kita keluarkan itu, tapi bagi kita kotor, bagi orang yang kita beri nak kotor. Bersih dia. Kita keluarkan itu. Jangan kita berinfak itu hanya zakat saja, yang lain keluarkan juga. Kalau zakat sudah ada aturan-aturannya. Tapi kalau mustahabat, ya, atau zakat sedekah tatawu'at, tidak ada aturan berapa yang kita keluarkan, silahkan, tidak ada ketentuannya. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh karena itu Allah menggandeng, ya, iman dan amal saleh. Nah, tentu iman di sini mesti dia menjauhi kesyirikan. Jadi beriman wajib dia jauhi kesyirikan. Amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian aku istiqamah dengan keimanan, mengikuti aturan-aturan keimanan tadi. Dengan apa? Beriman kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Nah, maka kita lihat dalam berbagai ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah syai'a, seketik pun, sedikit pun tak boleh kita mempersekutukan Allah. Allah akan berikan apa? Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami akan berikan, masukkan mereka jannatin tajri min tahtihal, ke dalam surga, ya, taman-taman. Surga itu kan ibarat taman. Tempat tinggal itu ibarat taman nanti. Ya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Ini nikmat Allah yang besar, ya. Di surga nanti, ikhwatuna fiddin, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Walahum fiha ma tashtahun, ya. Untuk mereka apa yang mereka inginkan. Wa ma tad'un, apa yang mereka minta. Kemudian bukan hanya itu saja. Awak tidak seorang di surga dah. Ada pasangan, ya. Lahum fiha azwajan mutahharah, masyaallah. Untuk mereka, untuk beriman tadi, azwajan mutahharah, istri-istri yang mutahharah, ya. Apa mutahharah itu? Suci dari akhlak yang tercela, tidak ada perangai jelek. Beda dengan istri dunia ini. Kalau istri dunia ini tidak degeh putih mupek, ya. Kalau lagi fitih barunya galak, ya. Dia mempunyai akhlak, karena di surga tidak ada dinar dan dirham, tidak ada.
Tidak ada jual beli di situ. Allah tersedia semuanya. Majanan, gratis, Masya Allah. Subhanallah. Ya. Nggak ada jual beli, nggak ada. Azwajan mutahharah, suci dari akhlak yang ar-razilah. Wal khuluqul zamin, jauh dari akhlak yang tercela. Bahkan azwajan mutahharah ditafsirkan la haidha, tidak haid. Tidak ada halangannya bagi laki-laki untuk menikmati istri surga tadi, tidak ada halangnya itu. Istilahnya tidak ada tanggal merah. Ya. Tak ada tanggal merah. Nah, ini nikmat, ya. Oleh karena itu, begitu nikmatnya surga, Allah yang janjikan demikian. Kenapa azwajun mutahharah, istri-istri yang suci ini karena ini kecenderungan manusia. Allah berikan kecenderungan manusia nanti melebihi keinginannya di dunia nanti, di dunia. Ya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil basar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, nikmat surga tadi. Wala uzunun sami'at, yang tidak pernah telinga awak, begitu nikmatnya. Wala khatar ala qalbil basar, sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia, itu nikmat surga tadi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk kepada ahli surga. Meskipun nama terakhir. Nampak terakhir, ya, kan masuk surga yang penting, nampak, walaupun nama terakhir, ya. Kemudian saya mengatakan, wa mimma yakunu min nisa'id dunya, dari apa yang ada dari wanita dunia, jauh dari danasin, kotoran dan aib dan cela. Itu sifat wanita surga nanti, jauh dari kotoran dan cela. Akhlak semua akhlaknya akhlak mulia. Wa nudkhiluhum dillan dhalila, kami masukkan mereka ke dalam naungan yang sebesar-besar naungan, tempat yang mulia. Inilah dia pembahasan kita pada malam hari ini, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kita adalah celaan Allah terhadap orang-orang Yahudi yang berperilaku yang sangat jelek sekali, ya, di mana mereka, ya, berbuat syirik, mereka beriman kepada jibti dan taghut, ya, kemudian mereka merasa lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang beriman, kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan mereka tadi. Dan kalau mereka mengira bahwa mereka akan mendapatkan bahagian dari kerajaan, maka ini adalah suatu hal yang mustahil. Ya, mereka punya sifat hasad. Ini yang membuat mereka benci kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Karena kenabian itu tidak jatuh kepada mereka, benci dan hasadlah. Oleh karena itu, sifat-sifat hasad bukan hanya ada pada orang Yahudi. Kita selain Yahudi, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad juga ada sifat hasadnya. Hasad sesama mereka, ya. Hasad sama mereka, hasad dalam urusan dunia. Karena dia diberikan kelebihan oleh Allah. Kita tak ingin dia dapat lebih dari kita. Maka itu adalah sifat hasad. Orang yang hasad jelas tidak menginginkan orang lain dapat nikmat. Kalau orang lain dapat nikmat, maka dia tidak senang. Kalau orang dapat musibah, dia bahagia, ya, bahagianya. Itulah jadinya kan. Senang dia. Sedangkan kita orang mukmin, sama mukmin, ketika saudara kita dapat musibah, kita merasakan sebagaimana yang ia rasakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Dia merasakan apa yang dirasakannya. Karena orang mukmin itu kal jasadil wahid, laksana satu tubuh. Kalau sakit satu, yang lain akan ikut sakit. Itulah dia orang mukmin. Kalau memang dia beriman, dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya tadi.
Oleh karena itu orang Islam itu saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Mereka tidak membiarkan saudaranya teraniaya. Mereka akan bantu dengan apa yang mereka bisa. Kemudian orang-orang Yahudi ketika didakwahi terbagi kepada dua kelompok, orang Yahudi dan Nasrani, kelompok yang beriman, kemudian kelompok yang menentang. Kemudian Allah sebutkan siksaan yang Allah timpakan kepada penduduk neraka Sa'ir. Ya. Apa bentuk siksaan kepada mereka orang-orang kafir tadi? Yaitu mereka dibakar, kulit mereka diulang-ulang untuk membakarnya sampai hitam atau gosong. Kemudian Allah ciptakan kulit yang baru, dibakar lagi. Kemudian mereka merasakan sakit. Kemudian begitu terus diulang-ulang. Sebagaimana mereka dahulunya sering mengulang-ulang kekufuran, perbuatan kufur, maka di akhirat atau di neraka nanti mereka diberlakukan seperti itu. Apa hikmahnya? Agar mereka merasakan azab. Kemudian ikhwatuna fiddin, kemuliaan, kebahagiaan yang Allah berikan, yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh, ya, yaitu Allah janjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah berjanjikan kesenangan dunia yang ia dapatkan dulu, namun kesenangan itu melebihi kesenangan dunia, yaitu istri-istri yang mutahharah, yang suci, ya. Wa nudkhiluhum dhillan zalila, kami masukkan mereka ke dalam zillan zalila. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.